والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، حضرة الأحباب الكرام، حضرة الحاضرين والحاضرات rahimahumullah, yang kita muliakan guru kita bersama Fadilatul Akh Sayyid Umar Rafiq bin Ali bin Ali bin Hamid, doakan beliau selalu sehat, afiat, panjang umur. Allah Ta'ala selalu menjaga beliau beserta keluarga dan seluruh santri-santri dan cintanya, amin ya rabbal alamin. Itu juga orang tua kita Habib Ali Al-Jufri yang juga terus bersama kita di setiap bulan khususnya. Kita doakan beliau selalu sehat, afiat, panjang umur, Habib Syabuddin, Habib Taufik, Segaf, dan para habaib lain yang kita tidak bisa sebut mungkin yang hadir sama kita malam ini, juga pada asatid ya, Ustaz Ja'far dan Ustaz Ihsan dan para asatid lain. InsyaAllah kita semua mendapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, berkat kumpul di masjid yang mulia ini di malam yang penuh berkah dan kemuliaan ini, malam Jumat. InsyaAllah tidak ada yang bangun bubar dari tempat mulia ini, melainkan semua dosa sudah diampunkan Allah, semua hajat dikabulkan Allah, dan kita termasuk tercatat sebagai orang-orang yang betul-betul mencintai Allah dan Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, dari rangkaian acara tadi kita saksikan sama-sama, antum hadiri dan ikuti dari pembacaan maulid sejarah Nabi, dilanjutkan ada tasmiyah tahnik untuk anak-anak tadi, dan proses akad nikah, dilanjutkan tausiah. Alhamdulillah, inilah surga ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Inilah surga. Hanya kita saat ini menunggu antrian, menunggu giliran. Selagi iman insyaallah selalu ada sama kita, itulah kita Allah, kita dapat surga dari Allah Ta'ala. Amin. Maka untuk mempertahankan keimanan itu, kita diajak untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah sebagai bentuk syukur kita atas nikmat iman dan Islam. Hadirin rahimakumullah, dikarenakan kita menyadari bahwa Allah Ta'ala menjauhkan segala hal yang buruk di surga. Di surga tidak ada yang namanya ghibah, tidak ada yang namanya hasud, tidak ada yang namanya benci, tidak ada yang namanya iri, tidak ada maksiat, tapi semuanya cakep. Ya. Alhamdulillah, inilah gambaran daripada surga di pengajian, di majelis ilmu. Ya. Di sini tidak ada yang namanya hasadah, ghibah, namimah, hal-hal yang tidak baik, merupakan maksiat. Ya, ini terjauh. Dan inilah gambaran surga sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan raudhatun min riyadil jannah. Ini secara zahir. Belum lagi hal-hal yang tidak bisa kita rasakan, yang tidak kita rasakan secara his, namun kita dapati secara makna dari perkumpulan kita duduk di tempat mulia seperti ini. Berupa apa? Berupa ampunan, berupa rahmat, berupa keberkahan, berupa kedekatan kita dengan Allah, berupa diangkatnya derajat. Bahkan dikatakan setiap orang yang melangkahkan kakinya ke tempat-tempat mulia seperti majelis ilmu, ya, dan juga majelis-majelis seperti yang kita hadir malam ini di sini, maka di kulli khatwatin, setiap satu langkah Allah Ta'ala angkat 10 derajat. Amin. Dan Allah Ta'ala hapuskan 10 keburukan dari diri kita. Dan Allah berikan 10
Ini satu langkah. Berapa langkah kita? Ke majelis ini berapa langkah? Oh, saya pakai mobil, Bib. Saya pakai motor. Berarti hitungannya bukan langkah. Setiap putaran pentil kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Hadirin rahimakumullah. Allah taala Maha Kaya. Betul? Ini ceramah insyaallah manfaat buat saya pribadi. Kita semua, amin. Amin. Kenapa? Karena ngarep menceramahi orang itu nggak boleh berharap orang itu jadi baik karena kita, ya. Tapi kita berharap Allah perbaiki diri kita dengan ucapan kita. Betul? Begitulah juga antum, mudah-mudahan Allah perbaiki kita dengan pendengaran kita. Apa yang kita dengar berupa kebaikan, mudah-mudahan Allah perbaiki kita. Sebagaimana yang berbicara berharap Allah perbaiki dirinya atas apa yang keluar dari mulutnya, maka yang mendengar pun minta pada Allah agar Allah berikan kebaikan dan memperbaiki dirinya atas apa yang dia dengar dari telinganya. Mudah-mudahan kebaikan ini menyebar, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita dengar tadi disinggung oleh guru kita Habib Umar, akhina fillah, al-da'i ilallah, Ustaz Muhammad Syafiq bin Abdullah bin Syahab yang baru kemarin meninggalkan kita. Masya Allah, orang hebat, orang baik, ya. Guru kita sering memberi tausiah juga di majelis ini. Alhamdulillah. Udah dipanggil duluan sama Allah, ya. Kira-kira orang kalau sudah dalam keadaan kayak begitu dihadiri ribuan orang, banyak banget yang hadir sholat nih, ditangisi, ya. Berat orang melepaskan kepergiannya, bahkan kemarin, ya, menunggu jenazah beliau datang itu hujan luar biasa. Orang nggak bisa keluar dari bahkan masjid tempat mau dikuburkan di makamnya Habib Punjung itu. Tapi ketika kelar selesai dari ketika jenazah datang, berhenti hujannya, subhanallah. Kayak disetel ya sama Habib Syafiq, biar orang jangan pulang dulu, tungguin anak katanya, ya. Jadi sampai disolati oleh gurunya beliau sendiri, guru kita bersama Habib Nagib bin Syekh Mubakar, dan ada habaib lain juga. Masya Allah, nikmat banget kayak begini, ya. Nikmat sekali. Udah girang dah orang kayak Habib Syafiq itu, tinggal yang belum girang nih kita, ya. Yang belum girang ini kita masih nunggu antrian. Jangan buru-buru terus pengen cepat-cepat gitu. Sabar, ya. Al-mautu atin an qarib, kullun lahu minhu nasib. Nanti ntar orang semua pasti ada jatah masing-masing. Jangan buru-buru. Ada yang mau buru-buru? Ada yang mau duluan di sini? Biar kayak Habib Syafiq gitu. Belum tentu, ya. Tapi hadirin rahimahumullah, mudah-mudahan kita semua dapat umur panjang. Amin. Sehat afiat. Amin. Ya, berkah. Kenapa? Karena kematian itu juga nggak mudah, ya. Karena kematian itu tidak mudah. Kematian itu hal yang paling berat dan menakutkan, ya. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma hawwin alayya fi sakaratil maut. Ya, sakaratul maut itu bukan hal mudah, ya. Allah Ta'ala tampakkan nanti, ya, summa yuraduna ila alamil ghaibi waj syahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Itu orang kalau sakaratul maut nanti ditunjukkan, bahkan tempat dia mau meninggal, mau kembali di surga atau itu ditunjukkan dulu. Makanya kalau ada orang meninggal tuh enak, mudah, senyum, itu meninggalnya berarti yang dilihatin itu tempatnya baik, berarti bagus, berarti, ya. Itu tanda-tandanya, ya, tanda-tandanya. Semua ini hanya salah satu asbab, ya.
Hadirin rahimakumullah. Ini sebenarnya bicara tentang kematian ini nggak enak karena baru ada orang yang menikah udah bahas mati. Belum nikmat ya, belum apa-apa udah bahas mati aja. Pengen mati? Jangan, baru angkat tadi. Belum apa-apa. Insyaallah ya, sakinah, mawaddah, rahmah. Turunannya saleh, salehah. Dekat sama ilmu, dekat sama habaib zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Rabbal alamin. Enggak enak bahas mati ada orang nikah. Ya, sama juga kebalikan kalau bahas nikah ada orang mati. Nah, enak, tapi kita cocokkan suasana aja ya. Bahas mati tapi sambil nikah gitu, nggak bisa juga. Tapi hadirin jujur aja, hati ini masih gak enak gitu ya. Karena kita punya teman, masya Allah, orang-orang hebat semua. Kita pun ngerasa jauh dari mereka. Habib Syafiq itu kita tahu hatinya itu lembut banget itu Habib satu. Gampang nangis, gampang, luar biasa, masya Allah. Alhasil kita berharap insya Allah ya kita semua diberi umur panjang. Tapi juga kita perlu waspada, ya. Karena malaikat Israel ini nggak mungkin salah cabut, ya. Di dalam riwayat hadis itu disebutkan bahwa malaikat Israel itu meriksa kita ini satu hari lebih dari 40 kali. Meriksa kita ini, cek nama kita sehari 40 kali. Kira-kira gitu. Sehari 40 kali cek, udah waktunya belum? Udah waktunya belum? Belum. Tadi cek lagi 40 kali lebih dalam sehari. Masya Allah. Jadi kalau misalnya orang Sunda ini kan banyak namanya Cecep, Aan, apa lagi? Didin, Deden. Ya. Ini kalau seandainya sekampung ada 1000 Cecep, itu nggak bakal salah, nggak bakal salah salah orang. Cabut macam apa sih? Pasti dapat, nggak mungkin mungkin salah. Karena apa? Malaikat Israel menjalankan yang mengatur Allah. Nabiullah Daud alaihissalam. Itu Nabiullah Daud karena merasakan nikmat hidup di dunia dengan ibadah dekat sama Allah, masya Allah. Akhirnya apa? Beliau ingin minta dipanjangkan umurnya sama Allah. Nabiullah ini Nabi Daud alaihissalam. Ya. Lalu Nabiullah Daud alaihissalam mengatakan kepada malaikat Israel, Jibril, ya Jibril, mintakan kepada Allah agar Allah memanjangkan usiaku, minta tambah dari waktu yang sudah ditetapkan, minta injury time, perpanjangan waktu. Kata malaikat Jibril alaihissalam, itu bukan tugasku, itu semua ada di malaikat Israel. Maka mintalah kepada malaikat Israel. Di mana malaikat Israel sekarang? Malaikat Israel sekarang sedang berada di langit ke-4. Kata Nabi Allah Daud, kalau begitu antarkan aku ke Makkah, Israel. Nah, ini kisah nyata ini. Diantarkanlah Nabi Allah Daud kepada malaikat Israel di langit ke-4. Setibanya di langit ke-4, malaikat Israel melihat Nabi Allah Daud alaihissalam terkejut. Apa yang membuatmu datang ke sini wahai Nabi Allah? Setelah mereka mengucap salam satu dengan yang lain, malaikat Israel tanya. Nabi Allah Daud menjawab apa? Wahai Israel, aku datang ke sini untuk minta tolong kepadamu agar kau sampaikan sebagai wasilah, meminta pada Allah agar Allah Ta'ala ya, panjangkan umurku. Masya Allah. Akhirnya malaikat Israel bilang apa tahu? Apa jawab malaikat? Wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku baru saja turun dari Allah, menghadap Allah, menerima perintah dari Allah. Apa yang Allah katakan? Allah memerintahkanku
untuk mencabut nyawamu di langit keempat ini. Masya Allah. Ini bunuh diri. Malaikat Israel bingung, Nabi Allah Daud tinggal di bumi kok bisa nyabut di langit keempat. Subhanallah, datang sendiri. Jadi ente orang nggak perlu buru-buru, santai. Yang penting siap sih. Kalau Nabi Daud enak kapan aja bisa. Nabi kita, Nabi, wali, soleh, bukan juga. Tapi mudah-mudahan dikumpulkan bersama orang-orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Ya, karena hadirin rahimakumullah, apa kita nggak tahu. Makanya Imam Syafi'i mengatakan apa? Tazawwad minad dunya fa innaka la tadri idza janna laylun hal ta'ishu ila al-fajr. Persiapkan bekalmu dengan bertakwa kepada Allah. Karena sesungguhnya engkau tidak tahu. Fa innaka la tadri idza janna layl hal ta'ishu ila al-fajr. Kalau malam datang, apakah ente bakal ketemu besok? Hah? Ini malam nih. Ente tahu nggak besok bakal ketemu besok? Kita tahu nggak besok bakal hidup? Ya. Tahu nggak? Ya. Makanya siapin bekal. Takut aja nggak ketemu Hah? Takut nggak ketemu besok. Paham? Makanya hadirin rahimahumullah, ini apa? Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha. Nah, ini buat pengantin, Ya. Wa qad gubidat arwahuhum lailatal qadri. Nasallallahu alaihi. Ya. Berapa banyak pengantin udah siap-siap rapi-rapi, hias-hias, malam pengantin dicabut nyawanya. Tapi bukan yang ini. Ini katanya Imam Syafi'i. Ya. Kenapa? Ini gambarannya orang nggak tahu kapan kita mati, kita nggak tahu. Ya. Jadi hadirin rahimakumullah. Faqad qubidat arwahuhum lailatal qadri. Wa kam min min fata amsa wa asbaha dhahikan. Berapa banyak pemuda hidup siang malam kita ketawa sana ketawa sini, senang-senangnya. Waqad nusijat akfanuhum wa huwa la yadri. Dan sedangkan tukang bikin kafan, potongin kafan, ternyata itu kafan bakal jadi punya dia. Ya. Kita ini kan sekarang nih lagi enak, sehat, nggak tahu. Ada aja mungkin orang yang lagi bikin kafan ternyata bikinin kafan buat kita. Ya, kita nggak tahu berapa banyak kejadian di Indonesia di mana-mana. Ada orang meninggal, kakaknya, adiknya datang ngurus ke makam, mau mesen lubang, ternyata salah gali, dianya ikut mati, meninggal. Adanya yang mau urusin meninggal juga, akhirnya dikubur dua-duanya. Itu banyak kejadian kayak begitu ya. Nggak tahu. Nah, itu makanya Rasulullah SAW ingatkan kita terus, aksiru min dzikri hadimil ladzat. Banyak-banyak ingat yang namanya kemati yang menghancurkan kelezatan, kenikmatan. Banyak-banyak ingat mati. Jangan ingat. Jangan mikirin yang kita ini kadang hadirin saudara kita meninggal, orang rumah kita satu rumah sama kita meninggal, tapi nggak pernah terlintas sama kita ini sakaratul maut seperti apa yang dia alami. Nanti kita gimana kira-kira? Kita nggak pernah merasakan ada peringatan besar dari Allah lewat hal itu. Padahal orang rumah kita, bahkan alhamdulillah banyak umat Islam jenazah di rumahnya, orang rumahnya yang meninggal entah siapa itu, ayahnya kah, ibunya, saudara, paman, bibi. Dia duduk ngobrol, bahkan ghibah, cerita sana cerita sini, ngomongin dunia ini. Masya Allah, ini ada jenazah kayak begitu. Maka Rasulullah SAW katakan, kafakum bil mauti. Waduh, untuk mati itu udah hebat, peringatan besar, tak payah kita ceramah-ceramah.
dengerin mau'izah. Cukup mati Bu, itu buat kita peringat yang memberikan mau'izah besar buat kita. Itu kematian. Nah, kita ini apa yang kita ambil ibrah hikmah dari umur yang masih tersisa. Ada disampaikan hadis Nabi SAW. Ada dua perkara yang kita ini banyak lupa, banyak kita ini lalai, terlena. Apa? Sehat sama waktu kosong, waktu luang. Kita sehat lupa, senang lupa, giliran sakit, susah, ada musibah, baru nangis-nangis masuk masjid. Datang ke kiai, ke habib, ke ustaz, tolong Bib, doakan saya susah. Ya Allah, kenapa kau menimpakan aku musibah? Salah apa saya? Salah mulu ente. Ya, banyak salah. Giliran susah baru makanya. Uzkurullaha fil raha yadhkurka fi syiddah. Ingat nama Allah tuh lagi kita senang. Ya, ingat nama Allah gimana caranya? Salat jangan tinggal. Salat sunnah gimana? Itu ingat sama Allah. Baca sholawat tadi disebut juga keutamaannya. Ya, banyak-banyak baca sholat, banyak-banyak baca sholawat. Masya Allah. Apalagi penuntut ilmu ini haram, katanya Habib Abdullah bin Amr Syadri, haram penuntut ilmu dalam satu minggu nggak mimpi Nabi. Haram, aib buat talib ilmu. Satu minggu nggak mimpi Nabi, aib. Ada di Mekah, ada di mana? Di Suriah ada perempuan nangis di depan satu orang. Ini Habib Umar pernah cerita ini, Anda ingat? Umar bin Habib waktu ada Habib Umar tuh ketemu sama seorang ulama di Suriah. Cerita dia bilang ada satu perempuan dia temukan, dia datang sama dia nangis, gak berhenti, gak ada, terus terseduh-seduh nangis. Akhirnya ulama ini menyangka bahwa mungkin ini ayah suaminya atau anaknya dibunuh apa, karena ke Suriah waktu itu, saat itu berapa lama waktu lalu itu keadaan dahsyat ya, fitnah. Mungkin akhirnya ditanya, kenapa kau nangis wahai ibu? Apa dia jawab? Ya Syekh, guru, katanya, udah 3 malam saya nggak lihat Rasulullah. Udah 3 malam saya nggak lihat Rasulullah, sedangkan saya setiap malam bertemu Rasulullah. Tak tahu saya dosa apa, saya udah kerjakan apa hal, ada saya lupa dengan melakukan sesuatu yang saya tinggal. Saya nggak tahu kenapa. Akhirnya guru ini tanya, kau bisa dapat keadaan seperti ini gimana? Berapa banyak kau baca sehari sholawat? Aku baca sholawat sehari nggak kurang 15.000 katanya. Hebat ya? Nanti berapa coba? Berapa minggu? Nanti Bib saya baca sholawat tapi kok mimpinya nenek gayung. Kocok. Itu gambaran dirinya ente masih kayak dia ya. Berarti hati kita, pikiran kita itu masih kayak kotor maksudnya ya, serem. Terus bersihin terus dengan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baca sholawat terus jangan putus. Ya, jadikan rutinitas sehari. Banyak keutamaan sholawat, tidak usah kita bahas. Udah, insya Allah sholawat gak ada jeleknya sholawat kepada Nabi SAW. Tapi ada satu hal penting yang perlu kita juga ingat, bahwa di antara paling baiknya keutamaan sholawat adalah bakti sama orang tua. Bakti sama orang tua dengan sholawat bisa. Gimana? Tadi disinggung hadis bahwa sholawat kita ini, amal kita ini terangkat ke hadapan Rasul. Sholawat kita ini dihadapkan, disodorkan ke hadapan Rasul. Ya, bahkan dalam hadis juga Rasulullah SAW kata, inna mamin musallimin yusallimu alayya illa waradallahu alayya ruhi hatta aluda alaihi salam. Tidak ada orang mengucap salam, begitu juga salawat kepadaku, melainkan Allah sampaikan, Allah hadirkan ke hadapanku salam tersebut, sehingga Allah kembalikan rohku sehingga aku bisa menjawab. Dalam tanda kutip hadirin, ini hadis di antara yang Imam Malik mengatakan al-imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah. Gimana kalau Rasulullah dikembalikan rohnya? Berarti Rasulullah
Gak usah dipikirin, gak nyambung ente. Stres, gila, bodoh. Makanya nanya-nanya tentang hal-hal berkaitan kayak gini itu bid'ah, perlu dipertanyakan. Yang perlu iman, yakin. Rasulullah SAW sampai kepada beliau salam kita, salawat kita. Malaikat mengatakan dalam riwayat hadis juga dikatakan apa? Ya Muhammad, fulan bin fulan min ummatik. In ada satu umatmu fulan bin fulan mengucapkan salawat dan salam padamu. Masya Allah. Dijawab sama Rasulullah SAW. Dijawab. Hadirin, bentuk kebaktian apa dengan orang apa untuk orang tua kita yang lebih indah daripada kita bisa menyampaikan nama kita di hadapan Nabi Muhammad, nama orang tua kita ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Nama orang tua kita didengar sama Rasulullah seperti namanya kita. Masya Allah. Allah ya fulan bin fulan. Tadi itu ada orang tua namanya siapa? Kholas apa dulu? Kholas Mukhlis. Apa? Kholas apa tadi? Kholas Mukholas Makhluf apa tadi? Baik. Itu nanti dihadapkan ke Nabi. Ya anaknya nanti insya Allah. Ya kalau baca sholawat buat dia, baca sholawat untuk Nabi SAW nanti ya Rasulullah fulan bin Kholas gitu. Waduh, namanya nyampe. Ya. Namanya makanya banyak tukang apa? Ya, tukang yang orang-orang yang kerjanya mungkin biasa-biasa aja, tapi nanti di surga punya kedudukan, ada tempat baik buat dia nanti di surga. Karena ternyata berkat anaknya yang suka baca sholawat nggak dilupakan. Mudah-mudahan ya, karena berhubung waktu Masya Allah setengah 10 dan wajah-wajah juga udah sangat tidak bersahabat. Insya Allah kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita, memberikan taufik hidayah untuk kita, dan yang terpenting Allah pastikan kita husnul, dan kita doakan orang-orang tua kita yang masih ada, Allah jaga mereka, sehatkan badan mereka, begitu juga guru-guru kita dan semua para pendakwah yang mukhlis, yang betul-betul berdakwah untuk Allah dan Rasulnya dan menyampaikan amanah daripada guru-gurunya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan taufik hidayah terus untuk mereka, bantu mereka dengan segala bantuan, baik baik apapun itu. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala juga memberikan hal yang sama untuk kita. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, ini mungkin apa yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.